Haleluya. Amin. Dipersilakan kembali duduk, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih. Saya sampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Shalom. Semangat terus untuk menghadapi hari-hari yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Amin saudara. Shalom. Semangat terus. Para pelayan tetap teguh, bukan untuk jalan-jalan, tetapi untuk melayani terus. Haleluya. Shalom. Baiklah saudara-saudara, hari ini saya mau menyampaikan tentang keberhasilan dan ternama dan terdengar segala kehidupan saudara-saudara yang menjadi hamba Allah yang sangat diberkati di dalamnya. Saya mengutip firman Tuhan, kebenarannya seperti ini. Yesaya 52 ayat 13 berkata, sesungguhnya kata firman Allah, hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Amin saudara. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan, yang berfirman kepada saudara-saudara hari ini ialah bahwa Dia merencanakan segala yang terbaik bagimu dalam usaha upaya. Angka firman, saya ulangi, maka firman-Nya diajar disampaikan kepada saudara-saudara. Ketentuannya adalah supaya saudara-saudara berhasil. Kalau saudara-saudara mau berhasil, dengarkanlah firman Allah ini. Ketika Yesus sendiri yang berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah carang-carangnya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Dalam membuat segala sesuatu di tengah kehidupan kita, hanya batas usia 70, 80 atau sampai 120 supaya berhasil. Karena itu dikatakan hari ini saudara-saudara, semua pola kehidupan datangnya Yesus Kristus untuk melayani dan memberitahukan rahasia tentang keberhasilan itu. Saudara hari ini wajib untuk mendengarkan akan kebenaran firman. Amin saudara. Shalom. Supaya jangan terlalu banyak waktu dan pendengaran kita memaknai firman Allah, banyak yang terbuang dan banyak yang tersisa. Sangat disayangkan hari ini betapa luar biasa Alkitab yang memberikan contoh dan teladan, firman yang mengajar kepada kita sekalian supaya kita berhasil. Karena itu dengarlah saudara-saudaraku, satu kali Allah sendiri berkata kepada Abraham, Abraham, mendekatlah kepadaku, dengarkanlah pengajaran. Kepada Musa juga hal yang sama, supaya saudara-saudara di tengah panggilan ini adalah mendekat. Kata Allah kepada Musa, Musa, mendekatlah, bukalah kasutmu dan tanggalkanlah jubahmu dan segalanya yang merintangi di dalamnya, naiklah ke gunungku. Apa arti dan maksudnya? Dengar baik-baik, supaya dia dekat, hangat, dan akan mengerjakan segala perkara di tengah-tengah kehidupan ini dengan tujuan berhasil. Karena sangat disayangkan saudara-saudara, manusia datang di dalam bumi, di dalam dunia ini hanya untuk menggemukkan diri sendiri dan terbaring, bangun tidur, makan dan minum, dan matilah dia. Tidak ada sedikit pun pola dan maknanya untuk Allah yang menciptakan dia. Malang-malang. Apalah arti sebuah kehidupan kalau demikian adanya? Tetapi ditunjukkan kepada kita Abraham menjadi bapa orang yang beriman. Karena di dalam Abraham semua berkat-berkat Allah dia berhasil di dalamnya. Dan jadilah dia menjadi orang yang tersohor, ternama. Ada banyak contoh yang saya mau beritahu kepada saudara-saudara sekalian. Selain Abraham, ada lagi adalah Musa, ada lagi adalah Daniel, ada lagi ialah David ataupun Daud adanya.
di tengah semua bahagian dari kasih karunia roh yang bekerja di dalam semua mereka, untuk diberikan kepada kita contoh. Sehingga saya mau beritahu ini saudara-saudara, tidak ada sebenarnya waktu kita berlenga-lenga, karena banyak contoh dan teladan yang mau kita akan kerjakan, kita adopsi, kita terima, kita tampung, belajar dari dalamnya. Maka hari ini ku sampaikan kepada saudara-saudara, yang pertama perlu adalah menaburlah dengan benih yang terbaik dan yang baik sekalipun. Saya ulangi, menaburlah dengan benih yang terbaik dan yang baik sekalipun. Ini firman, kita bedah hari ini saudara-saudara, karena saya mengambil kesimpulan itu ialah karena aku merenungkan firman itu. Pengkhotbah pasal 11 ayat 6 berkata begini, taburkanlah benih pagi-pagi. Saya ulangi, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Berarti terus bekerja, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Benih yang dimaksud adalah segala sesuatu yang baik bagi hidupnya dan bagi hidup orang lain. Saya ulangi, benih itu yang dimaksud adalah bagimu dan bagi saudara yang lain untuk ditabur. Sebutkanlah supaya terrealisasi. Saudara, yang dimaksud adalah menabur, melayani. Amin saudara. Shalom. Sudah waktunya kita melayani. Inilah yang diberikan Tuhan Yesus kepada dunia. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Amin saudara. Sudah waktunya bagi kita saudara-saudara untuk memberi contoh, meneladani Yesus Kristus di tengah menabur. Melayani. Dan apa yang menjadi benih yang terbaik, maka diukurkan dan dibalas dan ditumbuhkan bagimu adalah yang terbaik. Amin. Amin saudara-saudara. Karena hidup ini tidak ada di luar daripada tabur tuai. Hukum Allah tabur tuai. Dengan apa yang saudara tabur, dia akan berbuah dan dia akan mengeluarkan benih-benih dari buah itu untuk menjadi bahagian makan dan minum dalam kehidupan. Demikian hari ini saudara-saudara, di tengah pelayanan dan panggilan saudara-saudara menjadi gereja Tuhan. Dengar baik-baik. Shalom. Dengar baik-baik. Adalah saudara-saudara tampil di tengah pelayanan. Amin saudara-saudara. Menabur benih-benih yang baik. Berikan contoh. Dan saya percaya firman Allah yang digenapi, beri maka kepadamu diberi. Kalau engkau melakukan pekerjaan Allah, dengar baik-baik ini, Matius 6 ayat 33 itu akan digenapi. Kau cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, melayani, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa yang menjadi kebutuhan kita? Sebab hari ini perlu saya beritahu kepada kita sekalian, kepada semua manusia, bahwa hidupmu ditanggung oleh Allah. Segala apapun yang engkau perlukan, segala apapun yang menjadi kebutuhan makan dan minummu. Karena hari ini juga perlu kuberitahukan kepada orang insinyur dan profesor dan doktor apapun yang namanya, ialah dia makan adalah karena Tuhan yang memberikan benih. Enggak pernah dia bisa untuk membuat benih padi ataupun membuat makanan-makanan yang ada pada kebutuhannya selain karena Allah sudah menyediakannya. Shalom. Bagi saudara-saudara yang tahu dan menyadari hal itu adalah berarti pokok kebenaran ini hanya Allah yang menyediakan makan dan minummu untuk kehidupan ini. Maka hari ini aku akan katakan kepada saudara-saudara, kenapa enggak dekat dengan Tuhan? Shalom. Kenapa tidak dekat dengan Tuhan? Maka saya beritahu rahasianya adalah
kedaginganmu terlalu berambisi dan mengatakan bahwa aku yang kuat, aku yang gagah, aku yang pintar, aku yang cari makan, dan aku yang pintar cari makan. Maka hasilmu adalah tetap menuai kedagingan yang namanya dekat kepada kebinasaan dan kebinasaan. Syukurlah dengan pelayanan yang terbaik. Amin, saudara-saudara. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang lesu. Sebenarnya rahasianya adalah karena diterpa masalah dan dikuasai kedagingan. Roh tidak bebas. Karena roh, dengar baik-baik saudara-saudara. Rahasia ini yang aku sampaikan kepada saudara-saudara. Roh adalah memerdekakan, membebaskan kita, sehingga tidak cemberut, tidak bingung-bingung, dan tidak banyak pertanyaan, tetapi dia sedang menabur terus. Amin, 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 amin. Amin, saudara. Saya kan sering berkata, kalau orang yang sering tanya-tanya dan banyak bertanya, itu adalah orang yang bodoh. Dia tidak berkasutkan kerelaan, baik dalam pendengaran, baik dalam pengetahuan, baik dalam setiap langkah. Dengar baik-baik. Jawabannya hanyalah karena firman. Jadi aku mau beritahu kepada saudara-saudara, tetaplah hidupmu membangun sejahtera, melayani orang lain, melayani rumahmu, melayani anak-anakmu. Jangan sempat engkau kelihatan tertidur. Amin, saudara. Shalom. Di mana-mana ngantuk, di mana-mana tidur. Dan aku akan memberikan contoh ini kepada saudara-saudara. Shalom. Shalom. Boas. Shalom. Shalom. Hari ini ada rahasia yang saya mau beritahu. Justru di tengah banjilan jatuh bangun, atau berada di dalam kemalangan, maupun di tengah menyusahkan orang lain, atau menghalalkan semua cara. Kebenaran, tetap kebenaran adalah membenarkan. Firmanlah yang telah disuguhkan kepada saudara-saudara untuk menjadi anak-anak Tuhan, ialah perintah-perintah Allah kamu lakukan, kebenaran-kebenaran firman kamu lakukan. Karena semua hampir komplit firman ini bisa mengajar orang hidup, mulai dari TK maupun PAUD, maupun SD, maupun SMP, sampai kepada dewasa, sampai di tengah seluruh keberadaan di dalam keluarga, sampai kepada masa tuamu. Yesus yang berkata, sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia, melengkapi, memberkati, bahkan menggendong engkau. Aku hanya beritahu kelengkapan firman Allah yang membawa kita menjadi orang-orang yang berhasil. Amin, saudara. Shalom, shalom. Karena orang yang tidak berhasil dikatai dan dicemooh. Dengar baik-baik. Karena kejatuhan dan kemiskinan pun dicemooh orang lain. Hingga aku berkata di dalam diriku, janganlah kiranya aku ada di sana. Amin, saudara. Jadi buah bibir orang. Kenapa? Hari ini aku mengajar kepribadian-kepribadian setiap orang. Itu sebabnya aku selalu ada hadir. Saya ulangi, itu sebabnya aku selalu ada hadir di dalam rumah Tuhan. Tanggung jawabku sebagai gembala. Ada satu problem kecil-kecil. Saya seharusnya ini tanggal 9, tanggal 8 disediakan pelayanan di Aceh. Tapi karena mengingat tanggal 9 itu adalah perayaan hari kenaikan Yesus Kristus saya sebagai gembala, maka saya katakan kepada beliau, saya akan melayani di dalam gereja penggembalaan saya. Mari kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah.
Berikan tepuk tangan yang meriah Pak Simamora. Haleluya. Haleluya. Tentang keberhasilan ini saudara-saudara, di sisi lain aku sedang menangis. Menangisi gereja yang tidak mau bertumbuh ini, yang sepatutnya 30 tahun lebih aku sudah harus menuai sebagai gembala. Jadi tangisku, ku beritahukan kepada saudara-saudara, adalah karena aku sampai hari ini terus menangis. Karena kita semua ini pernah mengalami menjadi seorang pengusaha maupun menjadi seorang petani. Apabila kita melihat tanaman yang kita tanam tidak berbuah, di hati kita masuk sesuatu yang berkata dalam dalilnya, waduh, sayang kali waktu. Tapi dalam penggembalaan ini saudara-saudara, saudaralah orang tanaman itu yang hari ini saudara bisa membuat berhasil. Amin saudara. Tidak seperti pohon yang seharusnya ditebang. Ini rahasianya, supaya mari kita semua melayani diri sendiri, melayani di tengah gereja ini. Kebutuhannya ialah masih tetap yang dahulu sampai dengan yang sekarang. Bangku-bangku masih banyak yang kosong. Padahal aku waktu membeli bangku ini, dari aku kan 60 biji. Dari Ibu Nelly baru tinjak 50 buah. Artinya sungguh ini saya mau berkata kepada saudara-saudara, aku kredit, biarlah sampai di YouTube. Dan kredit itu setengah jalan macet. Saudara tahu, yang menagih berkata begini, macam mananya Bapak yang berjanji setiap bulan, ini sudah 1 bulan lebih Bapak tidak bisa, ya minum dulu Amang, udah mati itu orangnya. Karena kejam kali. Nggak boleh kejam. Orang namanya macet, hujan aja bisa kemarau kan. Saudara-saudara pun, siapa di sini yang menjadi penagih, tetaplah katakan menagih. Jangan tambahi dengan kata-kata lain yang mengatakan kurang ajarlah, yang mengatakan macam-macam mau melawan dan lain sebagainya. Artinya tidak engkau perbesar untuk membuat pertengkaran dan permusuhan. Amin saudara. Kita ini hidup tetaplah untuk berharap dan Tuhan yang mengerjakan. Saya sayangkan dia mati itu. Hanya aku berjanji ini dalam minggu inilah. Artinya begini saudara-saudara, membeli kursi ini aku harus berjuang, ngos-ngosan seperti kata orang lain, mati-matian seperti kata orang lain. Tapi tohnya juga begini, kosong kira-kira. Ada baiknya kita bijaksana begini, ikat lagi bangku ini, jual. Atau kalau saudara-saudara mau berjuang, shalom saudara-saudara, tidak ngantuk, tidak aplosan, tidak bermain-main, tidak meninggalkan ibadah. Sebab hari ini keberhasilan yang kita maksud ke depan juga adalah keberhasilan di dalam kerohanian, jauh lebih tinggi daripada soal hal-hal kedagingan. Keberhasilan di tengah kerohanian, saya mau beritahu saudara-saudara, contoh Daniel. Katakan amin. Daniel disuguhkan dengan makanan-makanan raja, semeja dengan raja. Begitulah dia dihormati dan dihargai.
dan segala sesuatunya untuk dibuat oleh raja. Dia diawasi, ajudan dan segala sesuatunya dilengkapi di dalamnya, dan masuk di dalam anggota kerajaan pada waktu itu. Tetapi dia hanya berkata begini, no, 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 no. Shalom. Coba dengar ini saudara-saudara. Jadi bagi dia adalah yang terpenting hubungannya dengan Allah. Supaya dalam kehidupan ini yang aku sampaikan kepada saudara-saudara tetaplah dalam rancangan Tuhan. Amin saudara. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Biarlah tidak kulihat orang yang tidak tepuk tangan. Yang tepuk tangan aja yang kulihat. Mari kita berikan tepuk tangan. Karena aku pun tidak mau lagi menangisi bangku-bangku ini dan tidak akan mengikat untuk dijual kembali. Tidak. Melainkan aku hanya berseru hari ini. Jawabannya seperti firman ini, biarlah setiap rancangan, setiap langkah, setiap keputusan ke depan adalah untuk Tuhan, di dalam rancangan Tuhan, supaya aku diberkati. Satu contoh tentang pengunjilan saya, kan Tuhan yang berkata, teruskanlah untuk beritakan Injilku. Tetapi aku mengalami sesuatu yang namanya tidak dicukupkan, bahkan tidak diperlengkapi. Dengan kata lain, banyak bolongnya berkat-berkat pun yang akan dipergunakan. Waktu kejadian KKR yang ada di Tarutung, hampir-hampir saya saudara-saudara berhutang banyak. Tapi kesaksian ini ya semua ditutupi oleh Tuhan. Kemudian saya bangga diperdengarkan, diperbuat oleh Tuhan dalam kesadaran saya. Saya sekarang sedang dilayani oleh 4 hamba Tuhan yang setia untuk mencukupkan segala apa yang diperlukan di tengah grup atau tim kami. Coba bayangkan saudara-saudara, saya terbang ke sana, saya buat KKR di sana, mereka yang berempat ini, bahkan 5 yang mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalamnya. Saya pun mulai dari perkara kecil ini harus berkata begini, syukur Tuhan. Aku tidak katakan lagi alhamdulillah, supaya lebih lurus adalah syukur ya Allah Bapa. Amin saudara. Amin. Bagi diriku aku berkata puji Tuhan, aku bersyukur di dalamnya. Karena harus kukatakan firman Allah ini supaya semua rencana dan kehendak Tuhan. Mazmur 20 ayat 4 berkata begini, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancang. Aku beritahu saudara-saudara, pekerja bersama-sama dengan Allah seperti Daud. Amin saudara. Shalom. Siapakah yang berkata kepada Raja Daud dalam penilaian kita di dalam zaman sekarang ini bahwa dia berkekurangan, bahwa dia tidak mau tahu tentang pekerjaan Allah, bahwa dia orang sibuk, sering juga berhalangan dan terhalang? Maka saya katakan tidak. Daudlah orangnya yang bersimpuh di hadapan Allah, yang terus menerus akan memuji Allah. Sekalipun dia di tengah kesibukan, dengar untuk menjadi teladan kita. Aku angkat Daud, raja orang Israel ini, ialah walau 1000 hari di tempat orang lain. Dia berkata, aku lebih baik 1 hari di dalam pelataran Tuhan. Karena 1 hari di dalam pelataran Tuhan itu perbandingannya 1000 hari di tempat yang lain. Lebih indah, lebih mendatangkan sejahtera, lebih diberkati, lebih dikatakannya berhasil. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Supaya kita ini sekalian saudara-saudara meneladani Daud sebagai hamba. Luar biasa.
supaya jangan ada lagi musuh dan seteru seperti rancangan yang ada pada Daud, melainkan adalah kita mari bekerja dan meneladani Daud. Amin, saudara. Sekarang aku tahu rahasia ini, saudara-saudara, karena firman itu yang berkata, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan karena kita terus menabur, karena kita terus untuk melayani, karena kita tidak perlu untuk jatuh bangun. Amin, saudara. Shalom. Iya, supaya dengan demikian juga menopang pelayanan gereja di tempat ini, untuk tidak ada lagi jatuh bangun dari visi misi yang akan dikerjakan. Karena hari ini, saudara-saudara, rancangan Allah yang belum terjadi bagimu, bagi gereja Tuhan, bagi pelayanan akhir-akhir ini camkan ini, saudara-saudara. Yesaya 60 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Pada waktu itu engkau heran, melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Katakan amin. Dari seberang laut yang ditransfer, ditransformasi ataupun ditransparansi oleh Allah dari seberang laut. Kemudian dikatakan sejumlah besar unta akan menjadi menutupi daerahmu, ada di sekitarmu, unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan kepadamu perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Amin, saudara. Ada satu yang sedang dipersiapkan Tuhan, bukan lagi nubuatan tetapi terjadi. Katakan amin, saudara. Oleh karena kita bersama dengan Tuhan Yesus, perancang yang mulia yang akan mewujudkan kepada kita sekalian. Jadi harta dari Seba itu semua, emas dan perak dari Nebayot itu kan sudah ada, hanya tinggal pengalihannya. Makanya saya harus beritahu kepada saudara-saudara, kalau saya diutus sampai ke Aceh, shalom, dan Tuhan yang sedang berbicara, maka kekayaan yang ada di Aceh akan dipergunakan untuk ibadah, untuk ibadahku, untuk ibadah yang akan datang. Karena saya harus menyelenggarakan KKR besar-besaran dan pemuritan besar-besaran yang akan terjadi di dalam tahun ini 2024. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Berikan aja tepuk tangan bagi Yesus. Dan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Demikian firman-Nya. Yang ketiga, pelayan boleh maju ke depan, segera akan kusampaikan kepada kita sekalian. Semua kasih karunia-Nya kembalikanlah untuk kemuliaan-Nya Tuhan. Saat ini saya mau katakan kepada saudara-saudara adalah orang-orang yang diberkati. Amin, saudara. Shalom. Beranjaklah dari tempatmu bermalas-malas, engkau akan diberkati. Kemudian lakukanlah semua rancangan-rancangan bersama dengan Tuhan, baik di dalam doamu, baik di dalam perbuatanmu, baik di dalam pekerjaanmu, engkau akan berhasil. Tetapi semuanya keberhasilanmu hari ini dituntut ialah supaya kembalikan kepada kemuliaan Tuhan. Artinya firman Tuhan yang berkata, engkau kuberkati supaya engkau juga memberkati segala pekerjaanku. Allah berfirman ini, aku bukan kekurangan.
Justru aku sudah menciptakan semuanya itu dan mempercayakan kepadamu. Maka sekarang engkau percayai atau bisa dipercayai. Semua berkat-berkat yang diberikan kepadamu bagi setiap orang-orang percaya, semuanya dalam rancangan Tuhan. Dan hari ini dituntut kepada kita sekalian ialah berikan kepada Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Ada tertulis begini saudara-saudara, Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Katakan amin. Saudara harus mengaku ini dari Dia. Amin, amin, amin. Dan sesuatu adalah oleh Dia. Amin, saudara. Betul apa betul? Saya memberikan kesadaran itu kepada saudara-saudara sebelum kembali ke rahmatullah. Sebab di dalamnya kita menghadap hadirat Allah, kita menghadap kerajaan Kristus, sehingga semua baik dan akan mempertanggungjawabkannya dengan baik, dan semua yang jahat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dari semua apa yang engkau kerjakan dalam kejahatan. Maka dengar ini saudara-saudara, dari Dia, oleh Dia, dan dikatakan dan kepada Dia. Amin saudara-saudara. Shalom. Hubungan ini saya pernah katakan kepada saudara-saudara, Tuhan, apa yang engkau kehendaki daripadaku? Sudah waktunya saudara-saudara. Amin. Jangan hanya berdoa, Tuhan berkati anjing kami, berkati kebun kami. Semoga di dalam jemaat tidak ada lagi yang seperti itu. Tetapi waktunya bagi kita, Tuhan, apa yang engkau kehendaki? Dan perlu lagi saya tanamkan kepada saudara-saudara, kalau saudara merasa kelemahanmu terlalu besar sehingga seperti terbenam, berkata aja di hadapan Allah, Tuhan, apa salahku? Karena kepada orang munafik harus diberitahu ini. Katakan kepada dia, apa salah? Kepada orang yang sakit, jujur aja, kau katakanlah, apa salah? Orang yang selalu linglung, orang yang selalu di dalam keadaan banyak tidak sadarnya, coba berdoa, berlututlah kepada Allah. Apa salah? Jangan hanya tahu bernyanyi, apa salahku, apa salahku. Shalom. Hari ini kau, saudara-saudara sekalian, mau kuajar dengan baik. Demi keberhasilan ini, katakanlah kepada dia, apa salah Tuhan? Hanya aku memberikan kesadaran kepada roh kita semua, supaya mempunyai hubungan yang erat dengan Allah. Sebab apabila kita kembali ke rahmatullah, dengar baik, siapa yang bisa rupanya untuk menghambat setiap orang untuk tidak mati, untuk tidak menghadap pengadilan Kristus? Tidak ada. Ketika sidang majelis daerah di Medan, 2 hari tanggal 1 dan tanggal 2, di situ ada satu butir item berdoa dan mengenang hamba-hamba Tuhan yang sudah berpulang ke rahmatullah. Ternyata hanya dalam 1 tahun ini lebih daripada 20 pendeta setahun dalam programnya KBPDN hari ini ada lebih kurang 20 pendeta. Dia sendiri hamba, gak bisa untuk menguasai dirinya supaya jangan mati. Apakah yang akan kusampaikan kepada saudara-saudara rahasianya ialah biar dia menghadap kepada Allah. Tapi kalau saudara-saudara belum hari ini menghadap, perbaiki segala laku. Katakan amin. Perbaiki segala panggilan, perbaiki segala keuangan. Shalom saudara.
perbaiki segala perkataan. Bagi saya berlaku itu. Saya sedang memperbaiki setiap kata-kata firman juga, baik kepada hamba-hamba Allah maupun kepada jemaat. Saudara sendiri lihat bagaimana saya untuk menyampaikan firman kepada saudara-saudara. Apakah artinya ialah aku memperbaiki itu semua ketika aku berhadapan dengan Allah dalam doa. Saya akan katakan kepada saudara-saudara bahwa di dalam semua yang dimaksud oleh Allah dalam keberhasilan ini, dengar baik-baik. Aku hanya bacakan firman Allah. Efesus 2 ayat 4 dan saya kutip ayat yang ke-7. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dilimpahkan oleh karena kepada kita, dengar baik-baik, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini yang Dia kerjakan. Jadi tidak kebetulan saudara-saudara dipanggil, tetapi saudara-saudara dipanggil, diajar untuk diperkaya. Kekayaan itu adalah kekayaan yang dipertunjukkan, dispesialiskan kepada saudara-saudara ataupun dispesifikkan bahwa supaya saudara-saudara dikatakan oleh orang lain, wah hebat kali itu Pak Simamora, hebat kali Pak Limbong itu, hebat kali Pak Sinaga itu sekarang. Tapi kalau itu tidak terjadi, Pak Sinaga itu dari dulu dan sampai sekarang, Pak Simamora itu lagi dari dulu sampai sekarang gitu-gitu aja. Kalau tidak engkau menunjukkan keberhasilan, sebab kasih karunia-Nya telah diberikan lagi kepada saudara-saudara dengan tujuan dan maksudnya. Dengar baik-baik, seluruhnya akan menjadi bagian. Engkau akan tunjukkan kepada dunia bahwa engkau benar-benar anak Tuhan yang tahap demi tahap, hari demi hari, minggu lepas minggu, tahun lepas tahun adalah saudara punya hubungan yang erat dengan Tuhan yang melakukan semua. Allah melakukan keberhasilan, rahmat dan anugerah yang diperbuat kepadamu adalah bahagian hidupmu yang engkau sendiri akan menikmatinya dan dunia tahu. Tuhan Yesus memberkati.